Bu Rizky. Halo, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak. Saya mau tanya, setelah ini Bu Rizky mau memberi materi apa di kelas 5? Jadi setelah matematika saya sekarang habisnya mau IPA. Oh, mau IPAS ya? IPAS. Gini Bu, jika diizinkan saya mau mengobservasi tentang pembelajaran Bu Rizky di kelas. Gimana? Boleh, monggo. Kapan itu? Pada saat pembelajaran IPA saja kalau Pak. Kira-kira sebelum memulai pembelajaran, kira-kira apa saja yang sudah disiapkan untuk pembelajaran IPA? Saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti media, seperti itu, alat media. Oh, baik. Terus untuk tujuan pembelajaran materi yang akan disampaikan ini kira-kira apa untuk IPAS? Kalau untuk IPAS ini, saya mengharapkan anak-anak di pembelajaran ini akan memahami sifat-sifat bumi. Sifat-sifat bumi Ya, dan cahaya. Oke. Selain tujuan pembelajaran, kira-kira pengembangan apa yang sudah dicapai di materi ini? Sebenarnya lebih ke supaya anak-anak bisa lebih memahami aja Pak. Sebenarnya kalau teoritis kan sudah anak-anak sudah lebih mudah memahami. Cuman untuk di luar kita di luar supaya anak bisa memahami di luar kepala aja. Sekarang untuk strategi, kira-kira di pembelajaran IPAS nanti yang akan digunakan ini strateginya seperti apa? Strateginya ini SPBM Pak. SPBM. Ya, berbasis masalah dan kooperatif. Baik, setelah saya mengobservasi nanti, saya juga minta waktunya nih untuk coaching pasca observasi bersama pengajar praktek. Nanti Kalau saya? ya, saya pengajar praktek dengan nanti saya akan coaching Bu Rizky. Silakan Pak. Setelah ini saya izin pada saat pembelajaran apa namanya Bu Rizky nanti pada saat IPAS saya izin untuk sekalian observasi gitu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Ketika bermanu. Semangat jaya luar biasa. Yes. Hari Senin kita akan mulai materi IPAS-nya lagi. Sebelum kita mulai pelajarannya, mesti absen dulu. Seperti biasanya ada quotes-nya ya. Sudah disiapkan quotes-nya? Sudah. Hari ini Gusti mau satu quotes dari absen Gusti acak tadi ya. Tidak semua diucapkan quotes-nya ya. Di sini tadi yang nggak hadir, sekretarisnya sudah nulis, betul ya. Ada Rangga sama Fatma. Ya. Oke. Quotes hari ini Bu Rizky mau dari absen 10. Jangan pernah mengeluh untuk belajar. Jangan pernah Mengeluh untuk belajar. Jangan pernah mengeluh untuk belajar. Setuju? Setuju. Siapa yang nggak setuju? Boleh, capek saya boleh mengeluh. Siapa yang nggak setuju? Semua setuju ya? Setuju. Dari quotes-nya Bunga ini tadi kita akan terus belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai tua. Sampai kapanpun. Belajar tidak hanya di sekolah. Jadi hari ini pun kita mulai dengan semangat. Jadi nggak boleh atau tidak boleh mudah menyerah, ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Bunga ya tadi ya? Terima kasih Bunga. Sudah siap belajar berarti hari ini? Siap. Yang siap kok cuma di kelompok Kalimantan ini? Sulawesi. Sudah siap belajar? Siap. Mulai satu pertanyaan dari Rizky. Semua bisa melihat Rizky nggak? Bisa. Rizky pakai jilbab warna apa? Pink. Rizky pakai
misalnya pintunya Briski tutup, Briski bersembunyi di sini, kira-kira masih bisa melihat nggak? Masih. Karena misalnya Briski masuk ke dalam lemari, kira-kira kalian bisa melihat nggak? Bisa, tapi lemarinya tak tutup Mas Utama. Kenapa? Karena di dalam lemari tidak ada cahaya. Ketika malam hari berarti, ketika malam hari dari kejauhan tidak ada lampu, kita di dalam ruangan, kamu kira-kira bisa melihat nggak? Berarti jika semua orang punya mata, apa semua orang bisa melihat? Belum tentu. Karena kita masih membutuhkan cahaya untuk bisa melihat. Siapa di sini yang kalau tidur lampunya dimatikan? Suka gelap ya? Iya. Bisa melihat nggak kira pas? Tidak. Yang tidurnya harus dengan lampu yang menyala. Kenapa kira-kira? Saya takut kalau dimatikan. Ada yang lain? Tidak bisa tidur. Menurutnya yang sehat yang mana? Yang lampunya gelap atau yang lampunya menyala? Kenapa Bu? Karena kita sudah seharian penuh, mata kita terakomodasi melihat terus-menerus dengan paparan sinar dari arah manapun. Jadi ketika kita beristirahat, sebisa mungkin cahayanya harus redup, berkurang supaya mata kita beristirahat. Tapi biasanya ada sedikit lampu dari arah luar, dari jendela kamar, dari pintu. Akhirnya kita masih bisa melihat yang namanya bayangan. Iya, Mbak? Iya. Apa sih bayangan itu? Bayangan adalah benda yang Mbak Retno coba. benda yang terkena sinar cahaya. Yang terkena sinar. Sinar. Jadi itu adalah menghasilkan bayangan. menghasilkan bayangan. Bayangan tadi bisa jelas atau bisa tidak jelas tergantung sinarnya. Benar? Ketika gelap di dalam kamar, cahayanya cuma dari sela-sela jendela, dari pintu, itu kira-kira bayangannya diciptakan jelas atau tidak? Tidak terlalu, tapi masih kelihatan ya. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas belajar tentang mata. Semua punya mata? Punya. Masih ingat lagu zaman kelas 1 SD? Apa? Dua mata Saya, hidung saya satu, dua kaki saya, satu mulut Oh, ya. saya tidak berhenti makan. Jadi dua mata saya, hidung saya satu, mulut saya tidak berhenti makan. Nah, semua yang kamu nyanyikan itu tadi nanti akan kita kupas di pembelajaran kali ini. Jadi mulai dari dua telinga saya yang kiri dan kanan, dua tangan saya. Coba Mbak Reni coba. Dua mata saya, hidung saya satu, mulut dua kaki saya, pakai sepatu baru, dua telinga saya, yang kiri dan kanan, satu mulut saya. tidak berhenti makan. Tali sama sepatu barunya tadi. Nah, jadi nanti kita akan belajar tentang mata dan juga telinga, ya. Di sini sebentar lagi Briski akan memperlihatkan video bagaimana mata kita bekerja, bagaimana cahaya itu tadi mempengaruhi mata kita supaya kita bisa melihat. Kemudian sifat-sifat cahaya juga, jadi kalian perhatikan dulu. Kalian observasi sesuai dengan, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok belajar masing-masing kan ya. Jadi
diamati. Yang pertama kalian harus mengamati dulu. Yang kedua kalian harus mengobservasi, perhatikan betul-betul hal-hal pentingnya apa saja. Kemudian nanti kalian bisa menyiapkan beberapa pertanyaan yang bisa kalian utarakan nanti dan akan kita bahas bersama. Kemudian nanti akan ada lembar LKPD dari Bu Rizky, yang mana tetap Bu Rizky akan menjelaskan dari video itu lagi. Sudah siap? Siap. Sudah siap ya? Sebelum kita belajar, yuk kita nyanyi dulu. Halo teman-teman, yuk bernyanyi suka-suka cahaya bersama Nora. Coba berdiri semuanya. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus warna bening. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Yang ketiga adalah mendekati kandungan. Yang keempat adalah dapat merangkak turun. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Itu adalah semua sifat-sifat cahaya. Mari kita pahami bersama. Terima kasih. Nggak usah dibaca lah. Bener. Kamu tahu tadi nadanya dari becak? Ada tulisannya tadi ya? Ada. Nadanya itu nadanya becak. Mari kita. Yang tadi nyanyiannya Dua Mata Sayang, banyak yang lupa. Sekarang versi kelas 5 lagunya ini ya. Jadi ini tadi adalah sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat cahaya? 5. Yang pertama dapat diuraikan. Jadi sifat-sifat cahaya. Jadi cahaya itu dapat kita dapat mendapatkan cahaya tadi itu dari berbagai arah ya cahaya. Jadi mulai dari yang dibiaskan, merambat lurus dan lain-lain. Nah, satu kali lagi bernyanyi. Tapi sebelumnya berdiri semua. Tadi ada yang tepuknya banter. Nah, jadi akhirnya suara tepuknya mengganggu si teks ini tadi, ya. Tapi kalau sambil hafalan ternyata sudah hafal dari kelima sifat cahaya tadi, jempol. Ya, kita coba ya. Halo teman-teman, yuk bernyanyi sifat-sifat cahaya bersama Nora. Boleh teman-teman melakukan. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus warna bening. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Ketiga adalah dapat dipatukan. Yang keempat adalah dapat merangkak turun. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Itu adalah semua sifat-sifat cahaya. Mari kita pahami bersama. Mari kita pahami bersama. Jadi dulu. 1. Angkat tangan. Yang bisa menyebutkan nanti enggak saut-sautan ya. Satu saja sifat cahaya. Yang nomor 1 tadi. Utama. Cahaya dapat berapa lurus? Cahaya betul. Kelompoknya utama boleh duduk. Kelompok. Saya dapat dibiasakan. Cahaya dapat dibiaskan. Boleh duduk. Tio. Cahaya dapat dipantulkan. Betul. Boleh duduk. Cahaya dapat dibiaskan. Betul. Boleh duduk. Hebat. Yang terakhir. Cahaya bisa menembus benda bening. Sudah tadi. Apa lagi? Cahaya dapat boleh duduk. Tepuk tangan untuk kelas 5. Sifat-sifat cahaya itu tadi kita pada akhirnya bisa melihat. Semua ada
kebutuhan cahaya. Sudah ada cahaya tapi mata kita tidak sehat, apa yang terjadi? Kita akan kesulitan melihat. Nah, berikutnya perhatikan, kalian amati. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar bab 1, topik B, melihat karena cahaya. Kelas 5, muatan pelajaran IPAS. Kegiatan pembuka. Aga, Mia, Dara, Ian, dan Banu sedang bermain di halaman sekolah. Mata Aga ditutup kain dan dia harus mencari teman-temannya. Aga tidak bisa melihat karena gelap. Sebenarnya, bagaimana mata kita bisa melihat? Mengapa jika gelap kita tidak bisa melihat? Yuk, kita pelajari bagaimana mata bisa melihat benda. Materi yang akan kita pelajari pada video kita kali ini, yang pertama bagian mata dan fungsinya, yang kedua bagaimana proses kita melihat, dan yang ketiga gangguan penglihatan pada manusia. Kita mulai dari bagian yang pertama, bagian mata dan fungsinya. Bagian-bagian mata. Ada bagian-bagian mata yang terlihat oleh kita, namun ada juga yang tidak. Apa sajakah bagian-bagian mata tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Bagian-bagian mata yang terlihat. Perhatikan gambar berikut. Untuk bagian-bagian mata yang terlihat antara lain alis, untuk melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada bulu mata yang fungsinya untuk melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Berikutnya pupil, bagian mata di tengah iris, merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Selanjutnya ada iris, yaitu bagian mata yang berwarna, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Berikutnya ada sklera, yaitu bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera. Sklera berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. Bagian berikutnya yaitu kelipatan mata, yaitu kulit yang melindungi bagian depan bola mata. Berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengenyam. Selanjutnya, cara kerja dari pupil. Tahukah kalian jika pupil bisa membesar dan mengecil? Pupil kita sensitif terhadap cahaya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan. Pada gambar sebelah kiri, saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk ke dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Sedangkan pada gambar di sebelah kanan, saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Berikutnya bagian-bagian dalam mata. Perhatikan gambar berikut ini. Adapun bagian-bagiannya antara lain kornea,
yaitu selaput bening yang melindungi bagian depan mata, berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Selanjutnya ada lensa yang berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Bagian berikutnya yaitu otot siliaris. Otot di dekat lensa yang berfungsi untuk mengubah bentuk lensa mata. Berikutnya ada saraf mata. Saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Bagian berikutnya yaitu retina, yaitu selaput yang terletak paling belakang dan peka terhadap perangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Cara kerja lensa. Saat melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis. Saat melihat benda yang mendekat, lensa mata akan menebal. Demikian sebaliknya saat melihat benda yang menjauh, lensa mata akan menipis. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar sebelah kiri, lensa matanya menipis karena melihat benda yang jauh. Sedangkan gambar di sebelah kanan lensanya menebal karena melihat benda yang dekat. Bagian yang kedua, bagaimana proses kita melihat? Proses mata melihat benda. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 6 tahap yang akan dilalui oleh mata untuk melihat benda. Yang pertama, benda akan memantulkan gelombang cahaya ke arah mata kita. Selanjutnya, gelombang cahaya akan masuk melalui lensa mata akan menipis. Perhatikan lensanya menebal. Kita melihat ada 6 tahap yang akan dilalui. Selanjutnya, gelombang cahaya akan masuk melalui penjelasannya dari fungsi berarti ya. Ada 6 proses cara mata kita melihat. Yang pertama, kalian perhatikan dulu. Di sini adalah cahaya, bendanya mengeluarkan cahaya, memantulkan gelombang cahaya ke arah mata. Jadi perhatikan yang warna kuning itu adalah dari bendanya tadi memantulkan cahaya ke arah mata. Kemudian yang kedua, di sini ada nomor 2 ini ya. Gelombang cahaya tadi masuk melalui kornea. Kornea itu yang sebelah sini ya. Nah, dan pupil kita akan mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Maksudnya diatur itu ini. Kalian dapat memperhatikan ini, ya. Tidak semata-mata dari kornea masuk ke dalam mata ini tadi semua cahayanya keseluruhan tidak. Jadi diatur. Diaturnya siapa yang bagian mengatur tadi? Pupil. Nah, berikutnya yang ketiga, gelombang cahaya akan difokuskan. Sini. Di proses di sini akan memfokuskan. Setelah difokuskan oleh lensa mata, maka akan ke titik fokus retina. Nah, dari sini. Sapiro cahaya yang akan diterima sama retina ini tadi berapa? Jadi, kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada bayangan benda ditangkap oleh retina. Nah,
sini ada, di situ melihat seorang perempuan ya. Nah di sini di retinanya sudah ada, cuma tidak sebesar yang asli. Nah di sini akan berbentuk terbalik. Nah terbalik itu bagaimana? Ini kepalanya di bawah. Sampai di kita kok tidak terbalik Bu? Nah syaraf mata akan mengirimkan informasi bayangan tersebut ke otak lalu akan diterjemahkan. Nah berikutnya otak akan menerjemahkan bayangan tersebut sehingga mata kita bisa melihat. Jadi setiap melihat benda apapun prosesnya seperti ini. Inilah sebabnya dari yang pertama dulu, cara proses mata melihat benda itu yang pertama di sini ada gelombang cahaya. Jadi kenapa tadi apa hubungannya antara kita belajar tentang sifat-sifat cahaya kemudian dengan mata itu hubungannya apa? Ya hubungannya dengan cahaya yang tadi kita bisa melihat. Karena apa? Karena dengan bantuan cahaya proses cara mata melihat nanti akan tersampaikan. Berarti jika cahayanya tidak terlalu terang atau tidak mencukupi itu tadi, maka proses mata kita melihat tadi akan sedikit terhambat. Atau tadi yang pertama tadi ada bagian kornea kita akan membesar mengecil ketika ada cahaya terang, ada cahaya yang gelap. Ketika di kegelapan mata kita melihat itu kita sedikit ngoyo ya. Jadi kita agak mendelik ya, seperti mencari ada cahaya enggak ya, berusaha mencari ada cahaya enggak. Kalau ada cahaya sedikit saja proses melihat sudah bisa, cuma tidak utuh, tidak jelas. Biasanya lebih ke warna yang tidak jelas, benar enggak? Apalagi bila kita hanya melihat seperti bayangan saja. Dari proses melihat mata ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah. Jadi jika Briski mengatakan cahayanya adalah sumber satu-satunya sumber cara kita bisa melihat, benar nggak? Benar nggak? Benar. Oke, lanjutkan ya. Nah, di sini dulu. Ini pakai apa? Kenapa Briski harus memakai kacamata? Karena mata Briski gangguan penglihatan. Karena Briski memiliki mata yang tidak sehat. Briski memiliki mata yang tidak sehat. Betul, utamanya adalah itu. Jadi yang pertama, Briski memiliki atau mengalami gangguan penglihatan. Nah, gangguan penglihatan itu ada yang tarafnya rendah, ada yang tarafnya tinggi. Rendah itu maksudnya masih bisa ditolong dengan menggunakan bantuan lensa, bisa digunakan dengan kacamata, lensa yang diletakkan di gimana? Lensa. Softland. Nah, dimasukkan gitu ya. Itu adalah contoh benda yang dapat membantu. Kalau sudah gangguannya tadi tingkatannya sudah tinggi, maka belum tentu bisa tercover atau teratasi dengan kacamata Anda dengan kacamata. Nah, di sini ada beberapa penyebab gangguan penglihatan pada manusia. Banyak hal yang bisa menyebabkan. Nah, di sini ada yang bawaan sejak lahir, ada dari bayi yang mulai sejak lahir kesulitan untuk melihat, maka dia dengan pemeriksaan tertentu mereka mendapatkan penanganan khusus dan harus menggunakan beberapa alat atau kacamata khusus itu sejak lahir. Nah, ada juga yang akibat dari penyakit lain, ada yang faktor usia dan ada yang faktor kebiasaan tidak baik. Nah, beberapa gangguan penglihatan itu bisa terjadi pada siapa saja tanpa terkecuali. Wah, itu ayu cantik, berarti anak itu tidak akan gangguan mata, benar? Tidak. Wah, itu Rizky gampang. Bisa nggak dia mengalami gangguan mata? Bisa. Nah, jadi di sini tidak ada faktor tertentu
kecuali kebiasaan mereka ketika hidup. Nah, perhatikan ya. Ini adalah rabun jauh. Di sini rabun jauh. Itu mata kita tidak bisa apa? Melihat dalam jarak jauh. Tidak bisa melihat itu tidak bisa melihat sama sekali atau berupa kabur dan lain-lain. Berupa kabur. Jadi sebenarnya mata kita masih bisa menangkap cahaya, ya. Nah, ini cahayanya. Mata kita masih dapat melihat cahaya, tapi sampai di sini, nah, tidak bisa utuh bendanya tadi. Jadi agak ngeblur. Sama tahu ngeblur? Ya. Burak. Burak bahasa Indonesianya burak apa? Kayak Kayak bergerak gitu kan. Nah, penyebabnya ini membaca sambil tiduran. Angkat tangan siapa yang sering melakukan ini? Membaca sambil tiduran, membaca di ruang yang tidak terlalu terang. Kemudian di situ ada terlalu lama melihat layar televisi atau nonton televisi sambil tiduran. Kemudian layar komputer dan telepon pintar. Apa itu telepon pintar? Handphone, smartphone ya. Jadi melihatnya terus-menerus. Melihat layar dan itu terlalu dekat. Nah, ini biasanya mbak-mbak kelas 5 itu cantik itu lek nulis sambil ngomongin ya. Ya orang. Nah, itu bisa menjadi faktor penyebab enggak? Bisa. Nah, selagi kita bisa mengurangi, ayo kita kurangi ya. Jangan kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Makanan apa saja yang mengandung vitamin A? Wortel. Pepaya. Melon. Semangka. Oke. Yang paling utama adalah wortel. Nah, biasanya teman-teman kita yang tidak terlalu suka sayur, nah, sudah melakukan urutan penyebab 1 sampai 4 ditambah dengan nggak suka makan sayur. Lengkap sudah ya. Kemudian Yang keempat, melihat layar atau buku terlalu dekat. Dan yang kelima, pada penderita rabun dekat, sekarang rabun dekat ya. pengertian rabun dekat. Rabun dekat merupakan ketidakmampuan mata melihat benda dalam jarak dekat secara jelas. Penyebab rabun dekat antara lain: 1. Faktor usia dan umumnya mulai terjadi pada usia 40 tahun. Disebut juga dengan mata tua. Dan yang kedua karena faktor keturunan. Untuk cara mengatasi rabun dekat yaitu dengan menggunakan kacamata rangkap untuk mata tua dan kacamata plus untuk rabun dekat. Gangguan berikutnya yaitu mata silindris. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk penderita mata silindris, bayangan terbentuk tidak jelas. Untuk penderita mata silindris, mata tidak dapat melihat benda dekat maupun jauh secara jelas. Pengertiannya, mata silindris merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea yang menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada retina. Penyebab mata silindris antara lain: 1. Membaca atau menonton televisi dengan posisi miring. 2. Membaca dan menonton sambil tiduran. Dan yang ketiga karena faktor keturunan. Sedangkan cara mengatasi mata silindris dengan penggunaan kacamata silindris. Mesti stop di sini ya. Karena di sini buktinya nyata. Sini buktinya nyata sekali. Kalau yang tadi rabun jauh, sebenarnya kalau kacamatanya Gusti lepas, itu Gusti masih bisa melihat kalian secara utuh. Berarti bukan rabun jauh ya. Kalau rabun jauh itu Gusti masih dapat melihat bentuk-bentuknya kalian ini masih bisa. Cuma karena memang matanya Gusti ini adalah mata silindris yang penyebabnya adalah ini.
Karena kalau yang penyebab terakhir di faktor keturunan itu pada dasarnya orang tua Buski dua-duanya tidak ada yang pakai kacamata. Ada, tapi mata tua. Ya, jadi lebih ke ragu dekat, bukan silindris. Berarti Buski pure bukan masalah faktor keturunan, melainkan dua penyebab faktor utama itu tadi. Dan Buski melakukan itu sering. Ya. Nah, karena kamu sudah melihat sekarang dampaknya ini tadi, kalau kalian bertanya, Bu, pena pakai kacamata? Tidak. Ya, jadi mumpung kalian masih muda, mumpung kalian masih masa pertumbuhan, jaga benar-benar mata kalian. Paling enak itu tidak memakai kacamata sebenarnya, ya, karena sebenarnya memakai kacamata itu agak ribet. Jadi cara mengatasinya nggak ada lagi selain menggunakan kacamata silindris. Ya, jadi mau diobati semacam apapun tidak bisa kalau tidak memakai kacamata silindris. Ya, kemudian yang Demikian video pembelajaran. ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan di sini? Dari video yang pertama tadi, apa saja yang sudah kamu tahu? Awal tadi, bagian mata. Kemudian yang kedua, fungsi mata. Caranya mata melihat, cara proses mata bisa melihat. Yang ketiga, gangguan. Nanti setiap kelompoknya ini dikerjakan individu, tapi kamu boleh berdiskusi dengan kelompok kamu, ya. Ini lebih ke bagian-bagian mata, ya. Kalian boleh berdiskusi, kalian boleh bertanya, karena itu ada dua gambar, ya. Ada dua gambar, yang mana yang pertama itu tadi mata bagian luar dan mata bagian dalam. Jadi mata bagian luar itu di nomor 1, 2, 3. Maksudnya mata bagian luar itu mata yang bisa, bagian mata yang masih bisa kita lihat, ya. Contoh warna hitam di tengah-tengah ini, ya. Apa namanya? Pupil. Yang warna putih tadi? Yang warna putih. Kemudian sklera, ya benar. Kemudian yang itu berserabut itu, yang nomor 2 tadi bagian apa? Bu Rizky setel lagi, ya? Kita aja tadi. Terima kasih. Mana mata bisa melihatnya ada iris, yaitu bagian mata yang berwarna, berfungsi Nah, bagian yang tengah bulat pekat hitam itu sama pinggirannya itu beda namanya, ya. untuk mengatur jumlah cahaya yang warna putih dan keras pada bola mata. Namanya sklera. Oke, udah. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera. Sklera berfungsi juga bagian-bagian dalam mata. Perhatikan yang berikutnya yaitu retina. Menerima cahaya dan menyampaikan itu. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. Ya. Ya. Ini namanya skill ya. 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 Satu, dua, tiga. Yang gambar mata dalam itu kok duanya ada lagi, ya? Oh iya. Karena dua sama, buat bagian dalam sama buat bagian luar. Oh, apa yang bagian besar? Yang warna iris, iris Indonesia iris. Nah, bukan iris. Dikumpulkan ketua kelompoknya semua bawa ke sini hasil kerja dengan anggota
kita tunggu ya. Terima kasih. Oke, bagaimana? Sulit tugasnya? Kalau tadi pas nggak fokus dengan video yang dilihat atau tidak bertanya sama sekali, ternyata nggak iso. Nah, itu yang harus kita refleksi, kita harus ulangi ya. Kita belajar apa sih hari ini? Belajar apa? Coba cahaya. Baca cahaya, cara melihat mata, fungsi mata dengan bagian-bagiannya. Senang nggak? Bagian mana yang kamu senang? Belajar ini tadi bagian mana yang kamu senang? Bagian nyanyi? Mau nyanyi lagi? Bagian mana yang paling kamu nggak senang? Pas itu loh. Itu loh. Pas menjawab? Kesulitan? Kenapa kok kesulitan? Padahal tadi pas di tengah-tengah terus ditanya, ada pertanyaan? Tidak, jawabannya begitu. Apa yang harus kita perbaiki dari pola belajar kita berarti? Lebih teliti, betul. Lebih memperhatikan. Lebih memperhatikan lagi. Tidak tahu rupanya. Jika kalian belum tahu dan kurang jelas, itu sangat boleh bertanya. Nggak usah malu-malu. Jadi ketika di pembelajaran awal, besok Buski akan berikan lasi seperti semacam ini. Jadi ketika Buski ajukan ada pertanyaan, kalau memang belum benar-benar belum jelas, boleh bertanya. Apalagi ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang real, nyata, ada, kita miliki ya. Sehingga sekarang kelas 5 juga ditanya, si putih-putih tadi namanya apa? Selera. Yang hitam warnanya apa? Putih. Pinggirannya putih, yang hitam biasanya ada warna coklat, biru. Nah, untuk yang bagian-bagian luar sudah sangat jelas ya. Nah, yang agak membingungkan adalah yang bagian sudah. Sebelum Buski akhiri, kita sudah refleksi. Ada lagi kan pertanyaan untuk Buski? Oke, baik. Yang dapat kita ambil adalah satu pelajaran hari ini. Selain yang tadi sudah kamu sebutkan, pesannya Buski adalah jaga mata kita, terutama mata kalian sendiri-sendiri. Ya enggak? Ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung banyak vitamin A. Atur bagaimana kamu menggunakan gadget. Apalagi sekarang adalah kita berada di tahun-tahun di mana kita tidak bisa jauh dari gadget, terutama kamu anak-anak kecil. Kalau Buski aja bisa sampai sakit silinder, padahal penggunaan HP itu mulai dari Buski kuliah. Berarti kan baru saja, baru sekitar berapa tahun lah, sampai mulai SD sudah pegang gadget. Berarti kalian harus mengurangi porsi melihat sambil tiduran, melihat sambil melihat di gadget sambil gelap, ya. Sudah? Terima kasih. Buski akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizky. Mohon Mohon maaf ini untuk saya minta waktunya bentar. Ini saya ingin tanya-tanya tentang kelanjutan dari pasca kemarin pada saat mengajar, pada saat observasi itu, pada saat itu saya mau sharing lah, mau tanya-tanya lah. Ini menurut Bu Rizky dari pembelajaran kemarin itu kira-kira menurut Bu Rizky itu gimana pembelajaran Bu Rizky? Saya Iya. Saya menilai tadi ya. Iya. Menurut saya ya sebenarnya kekurangannya masih ada Pak. Kalau dinilai ya, kira-kira kalau di persentase itu masih 60%. Masih 60% ya.
Kira-kira di 60% ini kekurangannya itu apa, dari segi apanya? Karena kan situasinya kan kadang berubah ya Kak ya. Kayak kemarin itu saya amati, saya lihat anak-anak itu kok kayak kurang aktif gitu. Aktifnya ini seperti apa? Kayak kemarin saya kasih video, mereka nonton video, kita juga bernyanyi. Cuman ketika saya bertanya itu tadi timbal baliknya anak-anak tadi benar jawab, cuman ya cuma beberapa anak aja yang merespon saya dengan baik itu cuma beberapa anak aja. Jadi itu menurut saya sih. Dan ternyata untuk anak-anak yang lainnya itu masih kayak belum bisa aktif. Berarti yang menjawab hanya beberapa anak, yang lain masih belum aktif. Ini kira-kira kekurangannya ini dari segi apanya sih? Kalau menurut saya ya, karena memang ada anak yang suka visual, suka melihat nonton, ada anak yang bosan, ada anak yang kurang suka dengan menyanyi dan seperti yang saya sampaikan materi kemarin. Ya mungkin harusnya saya memberikannya yang seimbang dengan beberapa anak yang lain. Gitu ya. Bisa beberapa cara lah. Ini kira-kira ini kedepannya ini mau membuat apa namanya, strategi apa lagi untuk bisa apa namanya, anak-anak lebih aktif lagi? Strategi ya, karena saya kemarin sebenarnya sudah belajar ya, sudah sedikit mengulik belajar berdiferensiasi. Nah itu kan apalagi di kelas saya itu kesenjangannya ini lumayan terlihat. Kayak dengan kemarin Brian, nah, kan porsinya kalau ke Brian sama ke Ihsan itu kan kita pasti beda. Ihsannya tuh yang berpikir cepat, bisa berpikir cepat, sedangkan si Briannya itu kayak harus benar-benar dituntun. Nah kalau pemahaman saya tentang berdiferensiasi kemarin itu, saya harus memberikan porsi lebih buat si Brian ini tadi deh, caranya gimana ya gitu. Jadi ya ternyata misal satu momen pembelajaran kemarin itu kebriannya ini harus tak apakan ya supaya Brian ini mau aktif. Jadi ya mungkin kalau Brian ini lebih ke konkret Pak. Ke konkretnya. Ya, saya pernah menelaah si Brian ini ketika dia ada nyata konkret itu dia lebih tertarik. Konkret itu istilahnya ke bahan praktek gitu ya. Jadi kalau hanya melihat apa namanya video seperti kemarin itu, Briannya yang kurang. Kayak kemarin bikin alat peragaan apa paru-paru itu. Nah, itu Brian sangat semangat sekali. Gitu. Tapi kalau kemarin dari video tak lihat kok kelangopan aja, apa menguap terus. Gitu ya, kurang semangat gitu ya. Jadi intinya itu langsung ada praktek gitu ya. Iya. Jadi kedepannya itu apa seperti itu, apa Bisa kolaborasi gitu. Tetap Bisa saya lihatkan video pelajaran, saya ajak mereka menyanyi biar nggak ngantuk. Terus ada alat perang lainnya ya, secara langsung saya bawa. Ini kira-kira kapan akan ditindaklanjuti atau dipraktekkan untuk kegiatan apa namanya menggunakan alat praktek ini? Minggu-minggu ini ya. Saya coba. Kemarin saya sudah ngobrol sama anak-anak. Misal saya bawa ini, anak-anak sudah agak ada antusias. Baik, terima kasih Bu Rizky. Mungkin itu aja. Kira-kira selain dari alat praktek, mungkin apa ya, kerjasamanya mungkin dengan siapa mungkin? Saya kerjasama dengan maksudnya? Kerjasama Pak mungkin dengan yang dilibatkan, mungkin apakah mau tanya ke kepala sekolah atau guru tentang alat itu, atau memang hanya ke anak-anak saja atau bagaimana? Saya biasanya sharing sama beberapa guru kelas tinggi. Karena kan saya kalau sekarang saya di fase C, saya biasanya komunikasi bersama guru biasanya. Karena di Bu ini kayak misal di matematika, Bu nanti berkesinambungan kan hubungan apa pelajarannya ini kan berhubungan apa berlanjut. Jadi kadang saya mesti sharingnya ke jadi kadang beliaunya memberikan beberapa saran ke saya. Kayak kan emang deh Bu ini seperti ini Bu ini. Dan beliaunya biasanya membantu menyiapkan, kan beliaunya kan juga kreatif. Saya minta saran, ini buat dari kardus ini Bu, dari ini. Jadi sharingnya sama guru kelas atas gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja dari saya untuk setelah okupasi kemarin. Semoga untuk kegiatan selanjutnya bisa lancar.
Mohon bantuannya Oke, juga, Pak. siap. Insya Allah kalau saya kalau Bu Rizky mau butuh bantuan, insya Allah saya. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum.